Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Febriana di Milenia dengan NIM 1801530055. Nah, di sini saya akan mendokumentasi mengenai tugas praktikum 12 saya, yaitu pada materi ke-13 mengenai pemanfaatan ID PyCharm dengan pengelolaan data dengan data frame. Nah, langsung saja di sini saya menggunakan folder dari praktikum sebelumnya. Lalu di sini kita memilih bekerja Jupyter Notebook. Lalu di sini kita tulis praktikum 12, lalu kita oke. Lalu langkah yang pertama yaitu kita import lebih dahulu NumPy, dan di sini saya memberikan nama alias yaitu berupa np. Lalu di sini ada nilai dari variabel nama, dimana isinya tuh berupa string list, laptop, mouse, speaker, flashdisk, dan headset. Lalu variabel harga dengan harga 2.500.000, 60.000, 120, 80, 75.000, dan seterusnya. Lalu ada variabel stok dengan nilainya seperti ini. Lalu kita running. Lalu kita di sini akan mengeksekusinya. Lalu di sini kemudian untuk data nama itu dengan indeks nama, data harga dengan indeks harga, dan data stok dengan indeks stok. Lalu kita akan tampilkan tampilannya seperti ini: laptop dengan harga 2.500.000 dengan stok 3, mouse 60.000 dengan stok 10, dan seterusnya. Lalu kita juga bisa menampilkan nih data dari nama. Apa saja itu data dari nama? Nah, itu ada array laptop, mouse, speaker, flashdisk, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menggunakan indeks nih. Indeks kedua. Indeks kedua itu apa aja? Ya, indeks kedua itu ada speaker dengan harga 120.000 dengan stok 5. Kita juga bisa menampilkan indeks, tetapi kita hanya menyebutkan namanya saja. Nah, ini mencari data dari min 2. Lalu di sini kita tampilkan namanya saja. Artinya adalah artinya flashdisk dulu dari kanan. Kalau dari min negatif tuh 1, 2, artinya flashdisk. Lalu di sini kita juga bisa menampilkan data di mana harga data ini terdiri dari indeks harga. Kemudian kita cari data harga mana yang lebih dari 100.000. Dan lalu di sini kita menampilkannya itu berupa namanya saja. Kita tampilkan nama apa saja. Nah, nih data yang lebih dari 100.000 yaitu ada laptop dengan harga 2.500.000 dan speaker itu dengan harga 120.000. Nah, sekarang kita lanjut ke kandas, yaitu kita import terlebih dahulu dan kita memberikan nama alias berupa pd. Lalu di sini saya mempunyai nilai 1, di mana nilai 1 ini tuh seriesnya misalnya 40, 50, 70, dan 80. Lalu di sini saya akan menampilkan nilai dari 1. Nah, kalau di pandas ini tuh kita langsung bisa nih tampil indeksnya, jadi 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita juga bisa mengetahui nilainya, menampilkan dari nilai saja. Itu ini tipe datanya itu berupa integer. Lalu kita juga bisa menampilkan nilai ke-1. Nilai ke-1 yaitu 50.
Lalu kita juga bisa menampilkan beberapa saja, tidak semuanya, tapi bisa beberapa saja. Kita ambil dari indeks ke 0 lalu ke sampai ke 2, yaitu sampai 1. Berarti 0 1. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita juga bisa menampilkan ini. Di sini nilai 2 ini di sini saya mengubah indeksnya, itu kita ubah menjadi A, B, C, D, E. Lalu kita tampilkan seperti apa? Nah, ini seperti ini. Jadi indeksnya itu berubah menjadi A, B, C, D, E. Lalu di sini ini udah menggunakan disk. Nah, kita misalkan TB dari TB disk ini dari beberapa orang, kemudian data dari TB ini kita ambil dari TB disk, lalu kita tampilkan, lalu kita panggil. Ya, dia seperti ini. Zulfa dengan tinggi badan 160, Siska 155 dan seterusnya. Kita juga bisa memanggil dari TB Zulfa itu sendiri. Ya, hasilnya tinggi badan dari Zulfa itu 160. Lalu itu ada tinggi badan, dan di sini ada berat badan dari beberapa orang tadi, dimana data frame listnya kita ambil dari dictionary. Tinggi dengan berat badannya kita tampilkan. Nah, ini berat badannya dari beberapa orang. Lalu kita juga bisa menampilkan dari ini, menampilkan data DD itu data diri dari variabel DD ini, dimana isinya itu data frame dari list yang kita ambil dari dictionary. Tinggi TB sama dengan TB, lalu berat dengan BB, yaitu dengan berat badan. Lalu kita print data diri ini, berarti seperti ini. Lalu kita juga bisa mencari selisih antara tinggi badan dan berat badan dengan variabel selisih. Selisihnya semuanya 100. Lalu di sini saya ada misalnya kita buat fungsi data df dengan kolom dan indeks, di mana baris dan kolom akan diurutkan dengan indeks, lalu kita munculkan datanya. Ini, lalu kita panggil dulu. Ini misalnya variabel A, nama kolomnya itu ABC, nama kolomnya itu XYZ dengan ranknya tuh 3, lalu kita tampilkan. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita juga buat variabel C, dimana variabel C ini variabel B dan C, dimana B nya itu XY 01 dan ininya 23, lalu kita tampilkan. Hasilnya akan menggabungkan. Nah, ini kan masih itu, lalu kita ubah dengan menggunakan kita tidak indeksnya mengabaikan indeksnya, lalu dengan indeks true, maka tampilannya akan urut indeksnya. Nah, itu tadi mengenai dokumentasi praktikum 12 saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.